tepatnya di malam Jumat. Itu suara ternak tuh berisik banget, berisik-berisiknya tuh kayak ternak tuh kayak yang lari-larian gitu dalam kandang, Kayak yang dikejar-kejar. iya, gerubuk. Terus suara embe, suara sapi tuh saling saut, beserta beberapa suara burung. Ribut banget berarti ya semua. Ribut. Akhirnya si Kusna dan gengnya gitu ya, dengan para pekerjanya tuh keluar ngecek, duh ada apaan ini gitu ya. Ada bayangan tinggi besar warna hitam lagi makan jeroan di dalam perut kambing. Kayak gitu. Akhirnya salah satu dari mereka perempuan gitu ya, mukul kentungan, tung. Maksud dia tuh biar si hitam itu pergi, nggak jadi buat melahap salah satu ternak yang ada di kandang. Oke. Sialnya si hidung malah nyamperin. Pas lagi gini, pas mau gitu lagi, ditahan tangannya sama yang hitam. Nah kan yang jadi ceweknya langsung gini, Maria, Ada deg-deg. mana banget na awak, rata semuanya. Terus kata si yang hidung gini, ganeng cen, kita tidak sendiri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, KTS, kita tidak sendiri. Oke, episode kali ini kita akan ngebahas entitas apa nih? Salah Indo satu kah apa? Indo. Indo. Nah, salah satu sosok yang mungkin jarang didengar sih, tapi ini tuh berasal dari daerah Sunda. Daerah Sunda. Gue tebak boleh? Boleh. Masa tuyul sih? Ah, bukan. Kayak tuyul se-Nusantara enggak sih? Maksudnya iya. tuyul tuh. Apa berarti ya? Pokoknya mohon maaf ya untuk yang punya atau berasal dari satu kota Majalengka, mohon maaf, ini adalah kota yang akan aku bahas di sini untuk berbagi cerita denganmu dan juga dengan teman-teman di KTS. Majalengka. Apa ya? Gua kuliah di sana. Tapi gua gak tahu entitas khas sana emang apa ya? Khas sih enggak, tapi ilmu ini berasal dari daerah situ. Masa pelet marongge? Enggak sih. Gue nggak tahu lagi guys. Nama hantunya tuh Jalmaan Jajaden. Apa itu Jajaden? Jadi kalau Jajaden ini sebenarnya manusia biasa. Manusia biasa, tapi dia itu ngilmu untuk kekayaan, terus karismatik, terus pokoknya kelancaran dalam usahanya, bisnisnya gitu ya. Berarti dari satu hal itu tuh semua gitu mencakupnya? Iya, pokoknya demi ya kebahagiaan duniawi sih. Jadi kenapa disebut jelmaan? Jadi gini, hantu ini itu bisa dikatakan bisa berubah wujud menjadi manusia yang kita ketahui, yang kita kenali. Misalnya, gue datang ke rumah lo nih, gue ketok pintu rumah lo, terus lu bukain pintu. Nah, lu misalnya tunggu dulu ya, gue bikin minum, misalnya gitu. Nah, nanti tiba-tiba lu duduk di samping gue nih ngobrol. Padahal lu lagi bikin minum Di belakang. Iya, tapi ada yang ngobrol sama gue. Itu kategori yang kuat apa gimana? Lumayan sih, karena dia bisa muncul dalam keadaan atau dalam menyerupai wujud orang lain. Iya, tapi bukan cuma manusia aja sih yang bisa dia dia jiplak gitu. Hewan pun bisa. Hewan? Iya. Sebatas hewan? Jadi kalau di luar negeri mungkin ada skinwalker, ya teman-teman pernah dengar mungkin skinwalker. Iya. Nah di Indonesia nih ada kebetulan, dan itu dari tanah Sunda. Kan kita ada orang Sunda nih, baru dengar kan? Nah itu tuh ada salah satu hantu yang bisa menjelma jadi apa aja gitu. Namanya Jajaden. Jajaden, makanya gue sebutlah di situ si jelmaan Jajaden gitu. Sosok ini dikategorikan sosok yang jahilnya luar biasa,
terus dia gampang banget buat nakut-nakutin orang, dan bisa sebegitu mudahnya untuk menampakkan diri ke orang yang sebenarnya bukan terlahir punya ada bedanya gitu ya, maksudnya bukan orang-orang cenayang ataupun yang disebut indigo itu. Ya gitu, kita bahas di salah satu kejadian di mana si Jajaden ini pernah hidup di pada masanya gitu ya. Pada masanya. Heeh. Tahunnya nggak bocor nih. Nggak kelihatan nih tahunnya, nggak kelihatan. Tapi ciri-cirinya sih kayak kita udah bakal tahu nih. Jadi nama sosok ini tuh namanya Kusno. Udah cowok. Jadi si ayahnya nih ngasih nama dia Kusno, padahal dia orang Sunda asli. Nah, sakit-sakitan lah si Kusno ini. Kata orang-orang di sana, kayak yang dituakan, yang kayak gitu, keberatan nama. Ya, kedenger tuh istilah itu. Keberatan nama nih anak, katanya gitu. Tapi pakai bahasa Sunda ya. Akhirnya memutuskan untuk bikin bubur merah, bubur putih, dan ganti nama. Dan ganti namanya juga bukan ganti nama dari A sampai Z-nya, tapi digantinya belakangnya aja. Dari yang Kusno jadi Kusna. Katanya beda arti gitu, oke ya. Biasanya kan orang Sunda tuh pengulangan kata. Iya gitu namanya tuh. Jadi nama aslinya dia tuh adalah Engkus Kusnadi, tapi disebutnya Kusna gitu. Katanya saya namanya Kusna gitu. Jadi pada masa itu dia hidup sebagai laki-laki yang dilahirkan di keluarga yang amat sangat-sangat miskin. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena dalam jangka waktu 1 minggu belum tentu bisa setiap hari itu dia makan. Sehari dia makan, misalnya dia makan pagi hari, malam atau siang malam, atau besoknya belum tentu dia makan. Dan di era itu ada menir yang tinggal di kampung dia nih, baru datang. Jadi satu kampung, itu kampungnya tuh di tempat dia tinggal tuh nggak ada lahan sawah. Terus kebun-kebun juga nggak ada yang ngelola. Intinya mereka mencari makan untuk keluarganya sendiri di mana aja gitu. Sedapatnya dan nggak tertata. Sampai di suatu waktu ada kenalan dari bapaknya itu datang. Bilang katanya mau ada orang Belanda nih. Disebutnya tuh zaman dulu jelema bodas, jelema pirang. Oh, Sundanya mah. Iya, cicing di kampung iya. Gitu. Bukan kampung sih, lembur ya disebutnya. Lembur iya gitu. Nah, terus si warga nih bingung. Oh, gitu. Kok tumben, maksudnya tuh ada orang kulit putih gitu, penjajah. Mau gitu tinggal di kampung kita gitu. Sedangkan kampung kita tuh biasa banget gitu. Jadi beberapa patok-patok tanah yang ukurannya lumayan lebar besar gitu, itu milik pemerintah Belanda. Makanya itu dihak milik paksa apa? Iya, maka dari itu warga di sana tidak memiliki kebun sama sekali. Oh, karena dihak milik itu ya? Iya, jadi benar-benar dijaga sama tentara gitu. Nah, akhirnya salah satu menir di situ ingin tinggal di sana, membangun rumah di sana, dan meminta warga untuk bekerja di tempatnya. Warga masih bingung kan, masih bengong kayak, terus maksudnya tuh keuntungan buat kita apa? Iya. Keuntungannya gitu, itu kan penjajah. Iya. Jadi si menir ini bakal gaji kita tuh 5-10 gulden. Salah satunya tuh yang lumayan cukup banyak bantuan dari kaum pribumi itu peternakan. Jadi di situ ada kayak ayam potong, ayam petelur, terus ada kambing, sapi, kerbau, dan juga kuda. Jadi si menir itu suka olahraga berkuda. Kebetulan. Nah, di situ warga mulai makin semangat lagi ketika wah kayaknya nih dari kita orang nih bakal banyak yang turut kerja gitu. Soalnya kayak ngelihat job yang bagian-bagiannya itu banyak kali. Banyak banget. Jadi gitu. Mikirnya tuh banyak kesempatan untuk dia bekerja di situ ya. Terus nyeletuk nih ibu-ibu. Kalau untuk yang perempuan gimana? Ada nggak? Oh, perempuan ada lagi. Perempuan itu nanti di bagian kayak dapur, kayak
ya kan. Jadi ada dapur utama dan dapur umum. Dapur umum tuh kan untuk memasak untuk para pekerja lah gitu, para pekerja apa segala macam. Terus nanti ada yang bagian packing dari hasil telur, hasil daging potong kayak gitu. Dan juga babu-babu yang dipekerjakan untuk mengurus keluarga menir. Oh, untuk Jadi, melayani keluarga Iya, gitu. jadi menir itu datang ke sana dengan membawa satu orang istrinya, nyonya besar lah kita sebut nyonya besar, terus dengan keempat orang anaknya, jadi 3 perempuan dan 1 laki-laki. Yang laki-laki ini namanya Frederick, Paling gede itu. paling kecil. Oh, paling kecil. Yang pertama itu Nona Belis, yang kedua Charlotte, yang ketiga Cornelia. Jadi pokoknya cewek, akhirnya cowok gitu ya. Nah, di zaman itu satu majikan itu memiliki 2 babu. Berarti itu tuh termasuk anak-anaknya nanti. Iya, kayak gitu. Jadi kan butuh tenaga perempuan yang cukup lumayan banyak ya. Iya, iya. Jadi di situ warga cukup amat senang, bukan cukup lagi, sangat-sangat senang karena di mata mereka nih akhirnya kita keluar dan terbebas dari jerat kemiskinan, gak sih? Iya, iya. Selama ini kan mereka makan aja susah. Sesulit itu di kampung itu pada masanya. Kayaknya sih bukan kampung itu aja ya, mungkin kampung-kampung yang lain ataupun daerah-daerah yang lain di era itu mungkin Indonesia amat sangat kesulitan ya karena penjajahan itu tadi. Lagi-lagi masa penjajahan gitu kan. Iya, nah di beberapa hari kemudian pembangunan untuk kediamannya Menir dan juga Nyonya Besar ini akhirnya dibangun. Membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan dengan pekerja yang amat sangat banyak. Jadi kenapa bisa selama itu? Ya karena di era itu kan bahan-bahan bangunan juga nggak kayak sekarang ya. Iya. Ditambah bangunan Belanda itu sangat-sangat kokoh dan juga tinggi-tinggi. Jadi butuh perhitungan yang tepat sampai bisa berdiri tegak beratus-ratus tahun. Iya. Sampai kuat banget. Iya, gitu. di era sekarang juga kan masih banyak rumah-rumah Belanda yang masih berdiri kokoh. Iya. Hancurnya karena terbengkalai ataupun dihancurkan gitu ya. Nah, terbangunlah nih rumah. Setelah 6 bulan itu akhirnya Menir datang dengan keluarganya, terus menyapa pekerja-pekerja pribumi yang lain dan akhirnya kayak ngasih modul gitu ya. Ini bagian ini harus ngapain, bagian perkebunan harus ngapain, bagian peternakan dan lain-lainnya. Semua berjalan terorganisir banget. Amat sangat happy lah di situ mereka. Nah, akhirnya Menir ini mengadakan acara-acara rutin. Acara rutin itu kayak tari-tarian khas daerah. Kayak perayaan gak sih? Iya, jadi untuk hiburan untuk Menir, keluarga dan juga kerabat Menir. Begitu pula hiburan untuk para pekerjanya. Jadi ngadain wayang golek, Itu terus di tari-tarian dari awal mereka kerja. Pokoknya Menir itu bukan tipikal majikan yang semena-mena deh. Bukan tipikal majikan yang aku adalah orang Belanda nih, kamu rakyat jelata, inlander gitu. Jadi kalian harus manut dan patuh kepadaku gitu. Bukannya kayak gitu berarti? Enggak, bukannya kayak gitu. Dan juga gaji para karyawan dibayarkan tepat waktu. Bahkan bukan hanya upah aja yang mereka terima. Bonus juga? Bonus, jadi kayak sayur-sayuran, buah, kayak gitu kebutuhan rumah. Jadi di situ semua warga otomatis setia dong. Iya. Tak akan ditolong. Membentuk royalti. Iya, jadi gitu. Disclaimer ya, Belanda itu pada masa datang ke Indonesia nggak 100% buruk. Iya. Bahkan mereka itu membangun negeri ini walaupun memang jelek niatnya, ingin merampas. Merampas betul, tapi banyak momen di mana ketika Belanda masuk, beberapa perkampungan tertolong perekonomiannya. Jadi bukan hanya di salah satu perkampungan di daerah Majalengka aja, banyak.
ada juga sisi positifnya mungkin. Ada sisi positifnya, kayak mereka memperkenalkan jembatan yang kokoh, terus landasan kereta api dan jalan-jalan yang lain. Sebenarnya nggak ada yang namanya sistem kerja Rodi, itu nggak ada ya. Jadi mereka sebenarnya digaji, hanya saja dikorup oleh orang-orang yang kita pernah sebut di beberapa video kita yang lalu, yang kita sebut Londo Ireng. Kembali lagi dengan Londo Ireng. Londo Ireng. Kusna ini karena dia ditugaskan untuk menjaga kudanya Menir. Jadi Menir nih lebih sering ngobrol sama Kusna nggak sih? Iya. Karena kan si Menir ini tuh punya hobi, di mana hobi berkuda. Jadi ketika si Menir lagi mumet kerjaannya, otomatis yang dicari si Kusna nih. Iya. Jadi bener-bener ditandain si orang ini, diapalin banget sama Menir, sampai akhirnya kalau yang lain kan gak pernah dipanggil namanya. Jadi cuma gitu aja. Tapi kalau Kusna dia sebut namanya. Kus gitu. Sampai hafal nama ya? Iya, sampai hafal nama. Beberapa kali si Kusna ini tuh diajak keliling kota. Sama Menir itu? Iya, karena ada kayak nonton pacuan kuda, kayak gitu-gitulah ya. Jadi beberapa kota pada masa itu memang mengadakan acara-acara untuk para bangsawan-bangsawan Belanda. Iya, yang pacuan kuda ya? Iya, nah si Kusna ini tuh turut serta karena ditunjuk oleh Menir sebagai tangan kanannya Menir. Oh iya? Iya, jadi sebegitu percayanya Menir kepada Kusna, sampai-sampai si Kusna ini tuh dikasih seragam. Seragamnya tuh udah kayak mirip tuan aja gitu, orang bangsawan. Kayak jas, beskap, yang kayak gitu. Jadi bedalah sama pekerja-pekerja yang lain. Dalam hal itu tuh dalam hati kecilnya si Kusna tuh nggak pernah terpikirkan sedikit pun oleh saya. Kok bisa, cenah? Kok bisa sih gitu? Sampai sebegininya tuh, nggak tahu nih. Dulu tuh sebegitu sayangnya Menir sama saya. Di satu ketika nih malam-malam, si Menir tuh datang sambil teriak-teriak, oleng. Teriak-teriak dia oleng, terus mukanya udah pucet, terus ada bau yang gak sedap dari badan si Menir. Dia mabuk? Iya, kayak mabuk gitu, tapi bukan bau alkohol. Jadi kayak yang kesakitan gitu, nggak tahu kenapa. Ya kan otomatis dong istrinya, anaknya pada turun ke lantai 1 buat ngelihat ada apa sih berisik-berisik, kok suara papa gitu kan. Ada apa papa gitu, pas ngelihat bapaknya tuh udah ngejengker gini. Udah ngeluarin busa, terus dadanya juga kayak kerasa sesak katanya gitu. Nah pas dicek sama Kusna, dingin banget, badannya menggigil. Menggigil, terus Menir selalu bilang bagian dada saya sakit gitu. Dibukalah dengan izinnya Nyonya Besar gitu ya, dibuka bajunya si Menir, pas dilihat tuh bolong-bolong kecil di dadanya dan mengeluarkan nanah yang berbau busuk. Di situ bingung dong Kusna tuh kayak, ini kenapa ya gitu. Nah pada masa itu kan daerah situ ataupun Indonesia tuh amat sangat kenceng tentang klinik ya. Oh iya. Gitu, kayak gitu. Nah si Kusna ini mikir kayaknya apakah dia nggak suka sama Tuan gitu, sampai kayak gini gitu. Nah akhirnya dipindahin lah si Menir ini ke tempat tidurnya gitu. Oh itu belum pas meninggal belum? Belum, Menir tuh nggak meninggal, cuma dia udah kayak kejang-kejang dan menggigil kedinginan dengan keadaan dadanya tuh bolong-bolong kecil, mengeluarkan nanah yang berbau kurang sedap lah gitu kan. Nah akhirnya berhari-hari, berminggu-minggu Menir itu cuma bisa tiduran di kasurnya gitu, sampai pisah kamar, jangankan pisah kamar, sampai pisah lantai. Jadi kalau keluarga utama tidurnya di lantai 2, Menir tidur di lantai 1 saking bau. Kusna ini akhirnya ditugaskan untuk tidur di rumah utama. Nah jadi gini ya, kita kasih tahu sedikit denah rumahnya. Jadi denah rumahnya ini anggaplah persegi, kotak persegi. Rumah utama ada di tengah-tengah.
Sebelah kiri ada dapur umum. Mm-mm. Sebelah kanan rumah utama itu ada rumah lagi, ukurannya panjang ke belakang sampai ke mentok. Itu kayak lorong. Nah, itu banyak kamar-kamar tempat para pekerja tinggal. Mes gitu ya? Ya, kayak kalau kata sekarang sih ya mungkin mes gitu ya. Kusna dan kawan-kawannya tuh otomatis tinggal di bagian kanan rumahnya Menir nggak sih? Iya. Gitu kan. Nah, tapi semenjak kejadian itu, Kusna itu ditugaskan sama Nyonya Besar untuk menjaga Menir di rumah utama. Tapi nggak satu kamar ya, beda kamar, cuma satu lantai gitu. Makin kesini tuh Tuan bukannya makin membaik, tapi kok jadi kayak yang mayat hidup gitu. Sampai akhirnya selama beberapa hari Menir itu selalu diobati oleh, kalau kita sih sebutnya kayak mantri gitu, dokter, tapi dokter beneran orang Belanda. Dikasih obat-obatan segala macam, bener-bener yang diurus. Amat sangat diurus. Tapi orang Belanda ini juga bingung itu sakit apa. Nggak ada yang tahu pasti gitu. Nah, akhirnya si Nyonya ini memutuskan untuk yaudah, berarti semua urusan pekerjaan dari suami harus saya yang handle, kata Nyonya. Iya dong, kan Menir kan banyak usahanya. Iya. Kebun, sawah, peternakan, terus pengairan air. Jadi harus terus dipantau kan. Kayak ini tuh masih bisa diminum nggak airnya, kayak gitu-gitu. Semua ditugaskan dengan duduk dan tempat masing-masing lah gitu sama si Nyonya ini. Tidak ada yang dirubah sama sekali gitu sama si Nyonya. Dia hanya menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh suaminya. Nah, beberapa waktu Nyonya ini tuh kan hobinya berkumpul dengan para istri-istri Belanda ataupun ada perkumpulan-perkumpulan dari komunitas orang-orang Belanda. Jadi kayak dansa, terus ke tukang jahit untuk membuat baju kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh ada acara-acaranya. Nah, akhirnya penyakitnya dari si suaminya, si Nyonya Besar ini diketahui oleh para masyarakat Belanda nih. Cerita tentang si Menir yang jatuh sakit itu udah tersebar ke beberapa kampung lah gitu di kota itu. Ya otomatis kan jadi panik ya. Iya. Panik. Terus semua orang di situ jadi merasa jijik karena kan berita yang tersebar adalah Menir badannya berbau busuk gitu. Jadi kan otomatis mengganggu si Nyonya dengan kegiatannya si Nona yang padat itu kan. Ya akhirnya si Nyonya tuh memutuskan untuk kita tinggal aja di satu pavilion lah. Kita keluar dari kota ini, kata Nyonya. Iya, kita pindah. Tapi kira-kira di mana ya, Kus? Tanya nih ke Kusna. Kusna bilang, Madam, kayaknya gak usah keluar kota. Menir kan punya tempat peristirahatan di atas. Jadi di daerah situ ada dekat-dekat kayak bukit-bukit lah, ada adem-adem gitu lah. Buat ngadem, nah bikin kayak rumah kayu. Kayak villa mungkin. Iya, kayak villa gitu, disebut pavilion pada masanya. Kita tinggal di situ aja. Jadi kalau misalnya nanti Tuan sembuh, kita nggak jauh pulangnya. Oh iya, bisa. Akhirnya mereka mutusin buat pindah ke situ. Semuanya beserta beberapa pekerja rumah ya. Tapi kalau pekerja kayak perkebunan kayak gitu sih nggak ikut ya, karena kan masih terus harus nyari uang. Iya, betul. Dan Nyonya tuh pulang pergi aja jadinya. Jadi misalnya 1 minggu ini hari Jumatnya datang ke situ, nanti Sabtunya udah pulang lagi gitu ke pavilion. Jadi mampir-mampir aja lah gitu buat ngecek-ngecek. Nah, selepas itu ternyata di dekat pavilion ini tuh nggak banyak rumah, nggak banyak tetangga. Bener-bener tempat yang pas untuk mengobati Tuan. Jadi nggak banyak ada gosip-gosip yang beredar gitu kan. Nah, di satu pavilion itu yang terlihat dari atas tuh hanya ada 3 rumah. Dari si rumah Madam itu. Jadi cuma dikit banget. Itu pun dari rumah Madam ke rumah yang satu tuh juga lumayan jauh gitu. Cuma kelihatan karena posisinya rumah Madam ini ya gedong lah gitu. Besar tingkat gitu ya.
jadi kelihatan ke bawah. Ada satu nenek-nenek yang rutin datang buat bikin jamu. Jadi semua jamu-jamu yang diminum oleh para pekerja dan juga oleh madam tuh yang buat adalah si nenek itu. Si nenek ini tuh bilang, di dalam tuh siapa sih yang sakit, cenah. Kata si nenek teh. Kok gitu banget itunya, apa namanya, si rumah tuh jadi kesannya tuh jadi kayak gelap gitu. Yang dilihat nenek tuh, oh tuan saya sedang sakit keras gitu. Sakitnya kayak gimana? Di dadanya tuh jadi bolong-bolong, terus keluar kayak cairan-cairan nanah, tapi nggak keluar darah. Oh coba kamu cari daun apa gitu ya, daun di mana? Itu di bawah. Jadi kayak di bawah tuh kayak bukit, tapi bukitnya itu kayak hutan gitu loh. Jadi bener-bener masih asri dan juga padat oleh pepohonan. Nah diambillah si daun ini yang disuruh sama si nenek, katanya kan si daun ini tuh harus dimasukin ke yang pertemuan ini, yang kayak iye gitu ya. Nah harus di sini. Ikut ngalir? Enggak, jadi ditaruh aja, dipegang, langsung udah tuh dibawalah ke si menir. Ditempelkan ke bagian yang luka. Pas ditempelkan ke bagian yang luka, sembuh, bolong-bolongnya rapat lagi. Nggak ada reaksi apa-apa gitu? Nggak ada. Cuma di situ nggak ngejelasin kalau si menir ini sebenarnya dijailin sama orang kah atau kayak gimana kah. Cuma dari clue yang si nenek kasih sih seakan-akan kayak mengiyakan kalau si menir ini ada yang jailin gak sih? Kok rumah itu kok jadi gelap, kayak gelap, itu siapa yang sakit? Jadi seakan-akan si nenek itu kayak ngasih petunjuk. Nah semenjak kejadian itu si menir itu makin sayang lah sama si Kusna teh. Aduh bener-bener ini mah tangan kanan sejati gitu, ngurusin sampai ke halus nyari obat gitu. Nah terus pas kejadiannya tuh kan sudah sembuh nih si menir. 2 hari kemudian, tepatnya di malam Jumat, itu suara ternak tuh berisik banget. Berisik-berisiknya tuh kayak ternak tuh kayak yang lari-larian gitu dalam kandang. Kayak yang dikejar-kejar. Iya, gerubuk. Terus suara embe, suara sapi tuh saling saut. Beserta beberapa suara burung. Ribut banget berarti ya semua? Ribut. Akhirnya si Kusna dan gengnya gitu ya, dengan para pekerjanya tuh keluar ngecek, duh ada apaan ini gitu ya. Pas dia nyamperin, dari suaranya sih dari tempat apa namanya, kambing atau sapi nih ya. Akhirnya disamperin, pas dilihat ada bayangan tinggi besar warna hitam lagi gini, terus lagi makan jeroan di dalam perut kambing. Kayak gitu. Terus di momen itu mereka bingung kan, gitu apa ya gitu, apa kayak yang di ekshuma nggak sih? Iya, maksudnya tuh kayak eta beneran jelema lain sih gitu kan. Kayak apa jangan-jangan takutnya orang nggak sih gitu, orang terus lagi nyuri gitu, mau ngambil kambing apa gimana. Terus pas dia nengok si yang hitam yang lagi makan kambing ini, isian perut kambing ini tiba-tiba lari. Tapi pas lari tuh gepeng, hitam aja kayak bayangan. Ting gitu kayak. Iya, kayak kertas aja gitu lari. Tapi gedenya bukan main. Wah. Di situ mereka langsung kayak, itu apaan ya? Eta naon. Ya ampun gitu kan pasti. Gusti eta naon ya. Terus laporlah dia besokan harinya nih ke si menir. Enggak, dia lapornya ke nyonya. Ke nyonya. Terus nyonya bilang kayak, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya lapor lagi nih ke menir. Menir bilang mungkin orang yang mau mencuri, menggunakan ilmu-ilmu biadab, kata si menir. Oh iya kali ya, mungkin kali ya gitu kan. Nah si nenek yang suka datang nganterin jamu ini datang nih, emang jadwalnya buat ngasih jamu. Nah semua
pekerja ini rame nih ngomongin masalah semalam. Mm-mm. Wah, ada embe perutnya terkoyak dimakan sama bayangan hitam gitu. Oh, berarti pas bayangan hitam itu pergi, emang mbeknya posisinya terkoyak. Terkoyak. Oh, Terus si nenek bilang, nya atuh sok kuburkeun heula atuh bangke nate cenah. Oh iya ya cenah. Indonesianya adalah ya udah atuh kuburin dulu kambingnya, Iya. katanya. Akhirnya dikuburin nih bareng-bareng lah gitu, dikuburin kambingnya dalam keadaan perutnya udah kosong, matanya pun kosong, lidahnya pun kosong. Berarti yang kayak cuman jeroan, mata, lidah yang dimakan. Mungkin saking ketakutannya si kambing sampai banyak kotoran, mohon maaf, kotoran kambingnya gitu di Berceceran. Mungkin dia kasihan saking ya. takutnya gitu ya si Anabul satu itu. Iya. Nah, masih saling mendebat nih masalah semalam tuh. Nu bener maneh teh, nu bener maneh teh gitu kan. Akhirnya mereka tuh bikin kayak jadwal lah. Setiap Buat hari ada yang ngerondain gitu ya? ngerondain gitu. Tapi gimana caranya biar sekali ngeronda itu nggak cuma 2 orang atau 3 orang. Ramean. Akhirnya dibikinlah Tim. Jangankan yang laki-laki, perempuannya pun dipaksa ikut ngeronda. Misalnya 4 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Eta saha nu nyeun jadwal eta? Biar rame, nggak tahu tuh gengnya si Kusna itu. Gengnya Biar si rame ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh jadi gampang gitu buat ngelawan. Oh iya, buat Maksudnya. cewek kan kalau misalnya ikut ngeronda, wah, teriakannya paling kenceng kan? Iya, jadi kayak gitu. Pokoknya semua orang tuh harus bertugas untuk menjaga si ternak-ternak ini. Siapa tahu nih ketemu lagi. Pas hari pertama setelah kejadian itu, besokannya mereka ngeronda nih. Nggak ada apa-apa. Adem. Hari kedua nggak ada apa-apa. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima nggak juga ada apa-apa. Oh, ini mah jangan-jangan emang cuma sekali-kalinya aja. Iya, kayak kawenehan gitu. Kayaknya nggak ada lagi nih. Pas hari ke-7 ketemu lagi di malam Jumat, mereka tidur. Udah nggak ada yang ngeronda lagi karena di hari ke-6 udah kendor tuh, Oh. ketiduran tuh. Berisik lagi tuh ternak. Hah? Apa itu? Gitu kan? Nah, lihat tuh berarti ayeuna berarti unggal malam Jumat meureun ya, katanya gitu kan. Oke. Akhirnya dia pada lari, tapi pada nyumput gitu. Wah, bener, itu lagi. Ada lagi. Wah, iya mah kumaha tuh, gitu kan. Bingung kan mereka tuh. Akhirnya salah satu dari mereka perempuan gitu ya, mukul kentungan. Tung. Maksud dia tuh biar si hitam itu pergi, nggak jadi buat melahap salah satu ternak yang ada di kandang. Oke. Sialnya si hidung malah nyamperin yang megang kentungannya. Pas lagi gini, pas mau gitu lagi, ditahan tangannya sama yang hitam. Nah, kan yang jadi ceweknya langsung gini, Maria. Ada dek. Mana banget na awak. Rata semuanya. Terus kata si yang hidung gini, ganeng cenah. Anjir tuh ngerinding Nah, lagi. di situ semua orang, jadi posisi si cewek yang megang kentungan ada di belakang. Si cowok-cowok ini pada numpuk di sini. Jadi mereka tuh ngelihat si sosok hitam tuh ngelewatin mereka, set menuju si hitam. Jadi semua cowok ada di sini tuh lagi posisinya lagi nyilek gini. Itu si cewek tuh apa kayak orang tuh bisa nanawan, lompat nggak bisa, cenah. Apalagi ngomong gitu. Pokoknya udah nggak bisa deh. Terus di situ pada bingung. Udah kita lapar lagi. Pada nggak bisa tidur sampai benar-benar nungguin pagi. Berarti itu dari kejadian itu kambing gak ada yang dimakan, Nggak ada, tapi si wanita yang mukul kentungan juga aman. aman. Cuman dipegang doang dan disebut Dipegang. ganeng. Mm-mm. Oke. Nah, itu clue-nya udah dapet 2. Pertama, setiap hari malam Jumat. Iya. Yang kedua, itu dia bisa bahasa manusia dan bahasa Sunda. Iya lagi. Ya kan? Iya lagi ya. Pagi-pagi nih, udah pagi-pagi nih.
Nyonya sama Menir tuh udah waktunya sarapan pagi. Di situ semua para pekerja tuh duduk manis gitu, emok gitu ya. Menir duduk di kursi sama Nyonya dan anak-anaknya. Ceritain tentang kejadian semalam. Akhirnya Menir gini, ya udah memang kan pengennya kita tuh masih 2 minggu lagi di sini. Ini kita udah tinggal lewat 1 minggu, berarti 1 minggu lagi. Kita pastiin deh. Kata si Menir. Hari ke-7 nanti ketemu lagi nggak sama sosok itu. Saya ikut, kata Menirnya. Sampai akhirnya ketemu di waktu itu lagi nih, malam Jumat lagi. Malam Jumat yang ketiga berarti kan. Si Menir ini sampai ikutan ronda. Tapi nggak tahu ya, jadi mereka tuh dari yang serah-seri fresh gitu, tiba-tiba berisik lagi karena suara si kambing lagi, sapi lagi berisik. Pas dilihat, tapi nggak ada si Item. Sama siapa dilihatnya? Semuanya, jadi mereka bareng-bareng gitu. Wah, nggak ada nih, tapi kok kambing masih lari-larian. Tapi nggak ada. Ya bingung kan? Iya. Akhirnya si Menir tuh ngeliat langsung nih, bukalah pintu kandang. Kita masuk ke dalam. Siapa tahu memang ada di dalam, tapi nggak kelihatan dari luar. Masuk nih mereka. Aya. Si hidungnya diuk dong. Diuknya kieu tah. Diuk kieu karena hidung jadi teu katingali meureunnya, karena duduk kan biasanya kan dia gini. Terus kayak kelihatan besar gitu. Nah, ini tuh dia duduk tapi ngebelakangin mereka gitu. Tapi size-nya masih gede gitu. Enggak, agak mengecil. Mengecil. Kayak ukuran manusia, makanya nggak kelihatan dari jauh. Perbedaannya tuh di situ. Terus si Menir tuh kayak, ini yang kalian takutkan itu. Oh iya, tapi kok ukurannya beda ya? Mereka segede amat ya? Terus lo tahu dia ngebalikin badan, terus tiba-tiba jadi ngegedein badannya. Terus dia ketawa yang benar-benar ngegelegar sampai kuping mereka tuh sakit dan juga jantungnya tuh kayak yang ditonjokin sakit gitu. Kayak sampai nggak bisa berkutik gitu. Terus si yang hidung ini tuh ngomong, si laing cicing di dia da ieu teh bumi abi da. Kadaharan di dia kan dibelekeun kana abi cenah. Di situ mereka yang tadinya, padahal itu udah pada megang senjata tajam ya, lari terbirit-birit, beserta juga si Menir. Untung udah sembuh ya. Lari lah mereka ke rumah yang mes itu barengan. Amit-amit diajakan ngobrol kan gitu. Intinya tuh mereka tuh pada kayak yang gimana ya, orang Sunda tuh kalau dalam keadaan terhimpit tuh masih aja ada kocaknya gitu ya. Nah, gak lama nih mereka mutusin buat udah kayaknya besok kita pulang aja. Di sini nggak aman. Ternak yang ada di sini kita bawain aja ke sana. Udah tuh mereka tuh mutusin buat tidur barijeng hese sare tanya. Pas dia tidur nih kan lampu remang-remang. Zaman dulu tuh pakai lampunya tuh kayak petromak gitu. Mati si petromaknya di mes. Si Menir juga belum kembali ke rumah utama, masih di situ. Cuy nih kayak naon dehnya gitu ya. Akhirnya dinyalain lagi, mati lagi, nyalain lagi, mati laginya. Posisi nyalainnya tuh digituin dulu, baru digituin apa sumbunya, baru pancing pakai kayak korek api kayak gitu. Tapi harus digejos dulu gitu kan. Biar naik si minyaknya. Nah udah gitu si hidung eta gini nggak jerit kabeh nu awewe anu lalakina jeung nu Menir gitu. Kabeh ngajarit. Buset, itu mah benar-benar yang tinggi kan, dia sampai nungkul gitu. Padahal tadi tuh pas kita tutup pintu kata dia nggak ada si hidung itu, nggak ada cenah. Lampu dalam keadaan mati. Gak lama dari luar itu ada cahaya. Cahayanya tuh kayak bola sepak ya. Kayak bola sepak. Tapi api, apa coba? Banaspati. Si Banaspati itu ngetok pintu rumah mes itu. Do you know Banaspati? Nah dia tuh ngetok pintu rumahnya Barbar. Gitu.
Lu mesti ya kesini. Iya, biar kalian tuh ngerti. Tapi nggak tung-tung gitu ya, kayak dug-dug gitu ya. Saking kencengnya gitu si Banaspati nabrak tuh. Mungkin bukan pakai ini kali ya, pakai ini kayaknya. Dug-dug gitu si Banaspati itu kayak yang marah. Nyala. Si Petromak yang mati teh. Itu di situ ya. Semua pekerja tuh kayak, wah iya emang itu benar. Rahasia isuk teh. Padahal ramean gitu ya. Ramean. Akhirnya mereka buka pintu. Si Banaspati depan pintu. Berkobar. Dari yang segede gini sampai membesar. Sampai melebihi bangunan mes besarnya. Dan dia meledak. Dia meledak. Terus semuanya kan otomatis pada gini kan. Pas dia gini, pas dia balik lagi, nggak ada apa-apa. Tapi si langit-langit itu seakan-akan tuh ada lampunya gitu warna putih. Wah iya udah nggak semarawat marahnya gitu. Wah iya mah nggak semaut, cina. Gak lama tuh gelap lagi. Dari si terang banget, gak lama tuh gelap lagi. Nah pas gelap lagi, si Kusna itu ada di paling belakang banget. Udah ngeluarin darah di mulutnya, di hidungnya, di kupingnya. Dia bilang kayak, "Halo tolong," gitu. Tolong gitu. Ya Allah, terus Pingsan lah dia. Dia pas bangun udah pagi. Diobati sama si nenek-nenek itu yang jamu. Terus nenek bilang gini, maneh mah iya anu ngaheureuyaan meureun teu tarima nu kamari masa menir teh di ubaran. Jadi ngirim deui. Jadi ngirimnya ke si Kusna sekarang. Iya. Terus si Kusna disuruh gini. Ayeuna mah kieu weh cari jimat. Cari jimat buat penolak bala. Terus jimat ini bisa dipergunakan untuk yang lain-lain lah. Terserah kamu maunya apa. Kata si nenek. Tapi emang nyarinya agak susah. Nanti kalian harus nyari sama-sama. Nanti siapa yang dipilih sama si ilmu itu, kalian adalah pemiliknya, salah satu diantaranya. Gak bisa semuanya, hanya satu orang. Akhirnya dari situ mereka mutusin buat gak jadi pulangnya. Mereka tuh beberapa orang itu kan banyak kan tuh belasan laki-laki. Dimandiin di air terjun A, dimandiin lagi di air terjun B, bertapa di gua ini. Pokoknya segitu banyak hal-hal yang harus mereka lakukan dan mereka alami gitu saat-saat kejadian mereka mencari si jimat. Jadi pas saat mereka bertapa tuh, mereka tuh ngedenger suara macam-macam, kayak suara pasar, terus kayak suara cewek nyanyi. Padahal sunyi ya? Sunyi kan di gua gitu kan. Pokoknya banyak hal-hal yang kayaknya nggak beres deh. Iya. Bener-bener nggak beres banget gitu kan. Nah udah gitu di satu titik ada air terjun terakhir di mana ritual itu selesai. Di pemandian terakhir. Nah si Kusna yang dapat, yang terpilih dengan cara tiba-tiba aja pas dia lagi bertapa gini. Terus di ujung jari dia tuh ada kayak kalung gitu. Oh bukan. Kayak kalung. Terus si neneknya langsung ketawa. Nyabati maneh eta mah nu meunangnya geus lah baralik. Pulanglah dia di situ. Dipakailah kalungnya sama si Kusna tuh. Pas dia pakai, kalungnya nggak ada, langsung hilang. Terus si nenek tuh bilang, "Ya nggak usah kaget, itu kan nyerap ke badan." Si Kusna ini tuh langsung dikasih papatah ya, apa ya bahasa Indonesia, nasihat. Kalau ilmu ini nggak bisa hilang, udah meresap ke dalam badan, udah meresap ke dalam tubuh, jadi benar-benar nggak bisa hilang atau minta tolong orang buat ngilangin. Jadi ini tuh bakal dibawa mati gitu sama lo. Terus setiap hari si Kusna ini tuh harus kasih makan pegangan dia gitu.
nggak ribet sih, tapi ribet karena harus setiap hari. Pagi-pagi pula kelapa, menyan, terus potongan badan dia, misalnya rambut atau kuku, atau misalnya dia lagi luka serpihan dagingnya atau darah, pokoknya apapun yang ada di tubuh dia dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya, dikasih ke sesajen itu. Dilakuin sama dia. Nah, ternyata teman-temannya tuh bingung, kok Menir makin sering perhatian sama Kusna. Terus yang hantu hitam itu nggak ada lagi, nggak pernah ngeganggu mereka, gitu kan. Ternyata si Kusna itu dalam hatinya memiliki niat lain, kan si nenek pernah bilang ini adalah penolak bala dan juga akan mengabulkan hajat atau keinginan orang yang dapat kan. Ternyata si Kusna itu menyelipkan pengen banget lebih lagi dari sekarang gitu jabatannya tuh. Jadi Menir dan juga keluarganya tuh luluh sama si Kusna ini. Sampai-sampai si Kusna kan tadinya pakai baju yang udah mulai lumayan rapih itu, tiba-tiba dia sampai pakai kayak aksesoris kayak lencana-lencana yang biasanya digunakan oleh para londo ireng gitu ya, kayak para camat gitu pada masa itu. Ya kalau teman-teman yang lain sih nggak ada pikiran aneh-aneh ya, lebih ke ya senang lah ngeliat temen akhirnya bisa di posisi itu gitu. Kembali lagi nih ke rumah utama, finally ya pindah lagi ke rumah utama, menjalani hari demi hari dengan bahagia sampai di tahun-tahun telah lewat. Terus anak pertamanya dari Menir ini, Nona Belis, itu akhirnya menikah. Jadi menikahkan anak pertama. Jadi udah berapa tahun nih sejak kejadian itu kan, dari awal mereka datang ke kampung itu, terus kampung itu sekarang jadi sejahtera gitu ya, sejahtera. Tuan ini ngajak Kusna untuk berkunjung yuk ke satu kota dekat Batavia, kota Buitenzorg, di kota Bogor. Kita berkunjung untuk ke acara itu tadi, pacuan kuda. Berangkatlah mereka bertiga. Menir, Kusna dan juga supir. supir. Okay. Tapi mereka nggak bawa kuda karena kan cuma buat nonton aja, bukan ikut pacuan kudanya. Iya. Terus di situ si Kusna itu sejak kejadian itu ya, itu dia nggak mau lagi berkumpul dengan teman-temannya. Udah mulai sombong Dan arogan. Jadi ditanyakan, Kus, Areka Bogornya, Areka Buitenzorg gitu. Gitu. Makanya hati-hati atuh. Cuma melengos doang ya? Gitu kan sombong ya. Iya, Padahal itu kan teman sekampungnya dia dari nol gitu kan, sama-sama gitu. Nah akhirnya mereka berangkat nih bertiga ke Bogor. Pas berangkat ke Bogor, ke Buitenzorg itu, dia tuh langsung bergabung dengan para orang-orang Belanda. Walaupun orang-orang Belanda tuh sebenarnya ke dia biasa aja gitu. Iya. Harusnya lu tuh nggak usah ke gue gitu, harusnya lu tuh ke sesama lu aja gitu, para priai itu misalnya. Cuman kayak si Kusnanya mengakrabkan diri ya? Iya, jadi kayak yang sombong gitu. Terus kata Menir, dia bilang kita 5 hari di sini. Jadi kamu senang-senang lah di situ. Pas dia digituin tuh bener-bener dipergunakan dengan amat sangat-sangat brutal gitu oleh si Kusna. Kenapa coba? Jadi dia tuh datang ke warung-warung yang ya mabuk-mabukan, terus cewek-cewek yang kayak gitu-gitulah ya. Sampai-sampai tuh semua Belanda tuh ngomong gitu ke si Menir kalau tuh kayaknya anak buahmu tuh Kelakuannya gitu buruk sekali ya, gitu kan. Terus si Menir tuh selalu bilang, enggak, dia seperti saudaraku, dia selalu menolong aku dalam keadaan apapun gitu. Dari yang 5 hari itu si Kusna lupa nih ada satu hal yang harusnya dia nggak langgar. Apa? Sesajen.
yang harusnya disiapkan Tiap setiap hari. Iya, setiap pagi hari gitu ya. Dia lupa karena ya kelakuan kayak gitu kan, mana ingat. Iya. Nah, udah gitu dia datang nih ke pacuan kuda terakhir bareng sama Menir. Kata dia tuh, kok kayak bayang-bayang gitu ngelihat. Terus kalau jalan tuh seakan-akan kayak ruangan itu jadi mengecil terus membesar, mengecil membesar gitu di mata dia gitu yang dia lihat. Terus dia masuk ke toilet. Keluar darah. Jadi hal ini tuh seperti yang udah pernah dia alami waktu pas dia ketemu sama Banaspati. Di paling belakang itu. Iya, darah keluar dari hidung, mulut sama kuping. Dia kaget. Terus dia giniin mata karena matanya perih. Pas dia seka, keluar darah juga dari mata. Terus mohon maaf dari anusnya. Itu keluar darah juga banyak. Dia udah bingung. Dia nabrak-nabrakin diri lah di kamar mandi tuh, nabrak-nabrakin diri karena si darah yang tadinya cuma ngalir sedikit gitu, tiba-tiba jadi kayak keran yang lagi dibuka kenceng. Iya. Bayangin orang mengeluarkan darah sebanyak itu otomatis kan bakal lemas dan bisa jadi mati kan. Nah pas dia kayak gitu, terus di mata yang dia lihat nih, si Kusna ini ngasih gambaran gitu ya ke gue. Dia lihat kalau si sosok hitam tipis itu dan juga Banaspati dan juga si nenek yang ngebantuin mereka selama ini jadi tukang jamu, itu mereka tuh jadi piaraannya si nenek, dan itu adalah dukun. Apakah si nenek yang jahilnya? Jadi kalau nenek itu bukan ngejailin Menir waktu pas Menir sakit di awal yang bolong-bolong. Tapi nenek nggak suka ketika banyak orang datang di kampung dia ramean, berisik, mengganggu ketentraman si nenek. Kan nenek kan di situ hanya 3 rumah. Jadi mereka tuh biasa hidup tentram gitu. Terus dia di situ kayak ngerasa jadi orang tolol gitu. Selama ini udah nganggap si nenek itu sebaik itu, dan dia dijerat ilmu itu. Dan lo mau tahu, si yang hitam gepeng itu adalah orang kayak dia dulunya, yang nggak bisa ngeluarin ilmunya dia lagi yang berupa kalung itu. Jadi dia pas dia lihat, dia udah mulai kelayangan, terus dia akhirnya gini dengan darah yang masih bercucuran. Pas dia bangun, dia lihat badannya udah hitam sama dan tipis. kayak yang Iya. makhluk itu. Iya. Jadi piaraan si nenek juga. Iya. Dan Banaspati yang datang itu adalah si nenek. Ilmunya si nenek. Emang dari awal si Kusna ini udah dibidik karena si Kusna itu punya calon sifat angkuh yang bakal disukain sama si nenek buat tumbal. Udah kelihatan. Nah, akhirnya jadilah si Jalmaan Jajaden ini. Jadi si Kusna. Jajaden itu adalah makhluk tinggi tipis hitam itu ya? Iya. Sebenarnya aslinya begitu. Nah, dia itu bisa menyerupai apapun. Itu ya awal cerita si Kusna. Makanya si Kusna tuh bilang, ya kalau jadi orang gitu ya, di bahasa Indonesia gitu ya, kalau udah dikasih enak, jangan pernah berpikir untuk pengen naiknya tuh berlebihan gitu. Sampai lupa kalau lantai itu udah jauh, udah nggak kelihatan. Iya. Lu tuh udah terlalu tinggi gitu naik tangganya gitu. Jadi ketika jatuh tuh udah bener-bener ya udah musnah gitu. Jangan lupa bersyukur. Iya gitu. Itu kan hasil dari kerakusan, egois, segala macem. Berarti dari cerita ini kan nggak ada yang jahatnya ya, dari pihak lain gitu, kecuali si Kusnanya sendiri gitu kan. Jadi ya intinya jangan lupa syukuri yang kita dapat, syukuri yang kita punya. Jangan lupa bersyukur intinya mah. Terus apalagi kalau udah jadi orang nih ya,
udah jadi orang itu jangan sampai lupa ke teman sejawat nggak sih? Kayak gitu. Saling tolong menolong lah Iya. engkau di situ ya. Ingat susah dukanya bersama Iya. teman sejawat itu. Dan si Kusna ini itu sampai sekarang masih di posisi yang seperti itu. Si Kusna akhirnya merasakan kalau semua itu tidak pernah tercukupi gitu buat dia. Iya. Mau makan ini dia nggak cukup, ini tuh dia nggak cukup, kayak gitu. Selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa puas gitu. Oke, mungkin untuk episode kali ini sekian kisah dari Kusna. Mungkin ya tadi ya, pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah jangan lupa bersyukur. Intinya jangan lupa untuk selalu menikmati apa dan mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Kalau kalian punya pendapat lain dan juga punya kesimpulan yang lain, itu boleh ditambahin di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel kita. Biar kita bisa selalu menemani kalian dengan cerita yang lainnya. Oke. Bye!